Shalom, selamat malam, selamat jumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam di edisi Rabu tanggal 1 Juni 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan sapaan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepada malam hari ini, di mana Allah yang sudah setia menyertai kami dalam melakukan segala tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Bahkan karena perkenanan Tuhan, Engkau juga mengantarkan kami untuk datang di rumah-Mu Kudus pada malam hari ini, untuk bersama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, membaca dan merenungkan firman-Mu melalui program Renungan Harian Toraja pada malam hari ini. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerimanya. Hamba juga berdoa karena Engkau menuntun menyertai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, sehingga boleh membawakan firman-Mu ini hanya dengan seturut kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-27 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tema pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh,
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaannya Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan yang kita baca pada malam hari ini, diberi tema setiap hari, Pak Tidikwa Kyallo. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23 yang kita baca tadi. Status sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus sungguh amat berat. Namun, untuk itulah kita bersedia menjadi muridnya. Menjadi muridnya adalah sebuah kondisi yang hanya bisa dilalui melalui perjuangan. Perjuangan pertama adalah kesediaan untuk menyangkal diri. Kesediaan untuk mengesampingkan identitas dunia dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Hal menyangkal diri memang ringan saja diucapkan, namun dalam menjalaninya sungguh amat berat. Adalah menjadi kecenderungan manusia setiap hari adalah memperkenalkan diri. Kalau nama salah disebut, bisa marah. Kalau nama tidak disebut, lengkap dengan gelar, kita marah. Kalau orang lupa menyebut nama kita di tempat acara kita, bersungut-sungut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, perjuangan kedua adalah kesediaan untuk memikul salib sendiri. Kesediaan serta keberanian untuk berkata tidak terhadap keinginan pribadi. Kesediaan untuk tidak melayani nafsu pribadi. Memikul salib adalah kesiapan untuk sewaktu-waktu menjadi sasaran atau olok-olokan atau ejekan. Sungguh tidak menyenangkan. Namun, inilah jalan untuk disebut sebagai murid Yesus. Cara ini telah dialami bahkan dicontohkan oleh Yesus seperti ketika ia digiring ke Golgota sambil memikul salibnya sendiri. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, Yesus berjuang mengalahkan keinginan diri sendiri dan berserah penuh pada keinginan Bapanya.
Setiap hari, hidup orang percaya adalah perjuangan untuk menahan dan mengalahkan keinginan pribadi. Karena itu, jadikanlah hari ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan keinginan diri sendiri dan teruslah berserah kepada Bapa sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita karena malam hari ini kita menerima sapaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa malam, doa syukur, dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali menaikkan syukur kepadamu pada malam hari ini, di mana Tuhan sudah menyertai kami dalam sesaat lamanya untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu, bahkan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah Bapa. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan memberikan sukacita. Ya Bapa dalam surga, kami senantiasa mengucap syukur bersama dengan segenap jemaat-Mu dimanapun berada dalam jangkauan program Rehat Jemaat Elim pada malam hari ini. Kiranya melalui pemberitaan firman-Mu, setiap jemaat-Mu boleh terberkati. Ya Bapa dalam surga, kami senantiasa berdoa dan mohon kepadamu kiranya Engkau senantiasa memberkati bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga dalam tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga mereka. Juga bapak rumah tangga, ibu rumah tangga yang Engkau berkati, berikan kesempatan untuk bekerja dimanapun mereka bekerja. Kiranya tanggung jawab yang Engkau berikan Bapa, Engkau berkati mereka, berikan hikmat yang asalnya pada Tuhan sendiri, sehingga dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawabnya boleh dilakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan melalui semuanya itu berkat Tuhan dialirkan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami sentiasa datang membawa ke dalam tangan kuasa-Mu anak-anak jemaat-Mu, baik itu dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, di dalam mencari lapangan pekerjaan, bahkan dalam mencari pasangan hidup mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menjawab keinginan-keinginan setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu seturut dengan kemurahan dan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa dalam surga, Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Kami juga datang berdoa, mengucap syukur bersama dengan anak-anak-Mu yang pada hari ini 1 Juni 2022 boleh bersuka cita karena dipertemukan dengan hari ulang tahun kelahiran mereka. Di antaranya Ibu Sri Mularsi, Bapak Dr. Donald Sutanto, Ibu Esther Paredatu, Ibu Yun Ramba, Vanessa Suraya, Jebes Orkar Karangan. Tuhan, Engkau berkenan untuk menyempurnakan sukacita mereka, sehingga di hari yang bahagia ini mereka pun merasakan bahwa semua itu karena perkenanan dan pertolongan Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semuanya. Kami senantiasa berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat Elim Balikpapan di sini. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Alexander, Ibu Pendeta Yuliati Mangape, dan Bapak Pendeta Daniel Boro di Kilo 24. Bahkan Engkau memberkati penatua, diaken, dan seluruh pengurus OIG yang ada di Jemaat Elim Balikpapan ini untuk bersama-sama mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Engkau memperlengkapi dengan hikmat yang asalnya pada Tuhan sendiri. Bapa, kami sentiasa berdoa dan kiranya Engkau sentiasa memberkati tim multimedia yang dengan tidak lelah-lelahnya mereka boleh membantu pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat di sini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena itu Bapa, kiranya Engkau sentiasa memberikan sukacita, memberikan hikmat dan kesehatan yang cukup bagi mereka, sehingga boleh senantiasa mengangkat tugas dan pelayanan di tengah jemaat-Mu di sini. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Sekali lagi kami datang membawa ke dalam
tangan penguasaan segenap jemaat-Mu, khususnya ketika sebentar mereka beristirahat, Engkau menyertai mereka dalam peristirahatannya, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan, mengangkat hidup mereka, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Bangsa dan negara ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan penguasaan-Mu. Berkati khususnya perminta kami mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Engkau juga Tuhan yang akan menolong memberkati mereka. Berikan hikmat yang asal pada Tuhan sendiri. Dan khususnya kota Balikpapan, Engkau memberikan ketentraman, berikan hikmat kepada pimpinan pemerintah kami di tempat ini, sehingga kota ini boleh damai, dan kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di atasnya boleh dengan tenang, dengan luasa memberitakan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Ya Bapa dalam surga, terima kasih, inilah doa, permohonan dan harapan kami. Karena Tuhan berkenan mendengarkannya, karena doa dan pengharapan ini telah kami sampaikan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja dan doa malam di edisi Rabu 1 Juni 2022. Selamat malam, selamat bersehat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.